Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Happyeni dalam program Tamu Tribun. Di kesempatan yang istimewa ini telah hadir tamu kita yang juga istimewa, yaitu saya panggil Ibu atau Mbak nih? Boleh dua-duanya ya. Mbak aja ya, Mbak ya. Yaitu Mbak Lia Febriana. Mbak Lia Febriana adalah manajer marketing Express Bahari. Jadi Express Bahari sudah sangat populer di Palembang ini. Bahkan di berbagai provinsi juga operasionalnya dengan nama yang sama kan. Nah, di kesempatan ini kita pertama-tama mau tahu dulu tentang Express Bahari, disesuaikan dengan tema kita hari ini, yaitu dunia pelayaran menghadapi gelombang di tahun ular. Karena Mbaknya dari Express Bahari ya, kita memang awalnya bicara secara umum tentang dunia pelayaran, tapi Mbak bisa cerita dulu di awal tentang kiprah Express Bahari di Palembang ini. Silakan Mbak. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Lia Febriana, perwakilan dari manajemen Express Bahari. Merupakan suatu kehormatan juga bagi kita bisa diundang di kanal YouTube-nya Tribun Sumsel ya, di podcastnya. Menindaklanjuti tadi yang seperti Ibu Yani sampaikan, Express Bahari mungkin sudah cukup banyak diketahui oleh masyarakat, baik itu di Palembang maupun di luar kota Palembang. Cuman mungkin ada beberapa orang yang hanya tahu nama, tapi nggak tahu nih Express Bahari ini apa dan bergerak di bidang apa. Nah, kita di sini boleh punya kesempatan untuk men-sharing biar penumpang, mungkin orang-orang atau masyarakat yang sebelumnya hanya dengar nama tanpa tahu, oh apa itu Express Bahari ya gitu kan. Nah, jadi Express Bahari ini adalah operator kapal cepat penumpang yang melayani trayek penyeberangan antar pulau. Kalau di Palembang, kita ada di trayek penyeberangannya itu Palembang, Bangka, Bangka Belitung. Oh ya. Ya, Bu Yani udah pernah naik? Pernah, Boleh dicoba kalau pernah belum. 10 tahun yang lalu mungkin. 10 tahun yang lalu ya, udah perkembangannya udah jauh pasti dari 10 tahun hingga berarti di tahun 2002 kayaknya, 2002. Oke, berarti Bu Yani harus cobain lagi nih di tahun malah ini. 20 tahun yang lalu berarti. Oke. Udah lama sekali ya, iya. Jadi Express Bahari ini bergerak di bidang transportasi laut ya. Tapi kita fokusnya itu ke kapal cepat khusus untuk penumpang. Karena kita orientasi kita khusus untuk penumpang, jadi keunggulan kita dari transportasi laut lainnya yaitu di waktu tempuh dan fasilitas yang ada di dalam kapal. Oh iya. Kenyamanan penumpang itu nomor 1 karena yang tersaji itu hanya untuk penumpang aja nih, nggak ada kendaraan, nggak ada orang muatan barang segala macam. Fokus kita cuma penumpang. Gimana biar penumpang itu merasakan kenyamanan saat berada di dalam kapal kita. Nah, ini yang kita tekankan bahwa fasilitas yang kita sediakan di dalam kapal itu buat penumpang dari waktu tempuh yang mungkin tergolong lebih cepat dari kapal lainnya, tapi tetap dalam kategori nyaman, aman, dan mereka mau ngulang lagi nih naik kapal kita. Jadi di sini kita fasilitas yang kita tawarkan berupa ruangan ber-AC, terus juga kita ada media hiburan, entertain. Jadi kita juga menyediakan media hiburan berupa movie di sana. Jadi ada beberapa kapal juga yang menyediakan fasilitas karaoke selama di dalam kapal. Jadi buat penumpang nantinya yang akan naik kapal kita, selain cepat juga merasakan hiburan. Jadi nggak kerasa nih tiba-tiba udah sampai aja gitu. Iya. Berapa waktunya tuh jarak tempuh dari Palembang ke Bangka dan ke Belitung ya? Iya. Kalau Palembang ke Bangka itu waktu tempuhnya sekitar 3 jam. 3 jam. Kurang lebih. Kalau untuk Bangka ke Belitung itu sekitar 4 jam. 4 jam. Oh, berarti di Palembang ke Bangka 3 jam. Terus habis dari Bangka ke Belitung dengan kapal yang sama atau kapal yang Enggak, jadi kita Palembang ke Bangka itu stop dulu di Bangka. Terus dia ada jalur daratnya dari kita kan di pelabuhan Mentok ya. Terus sambung lagi ke pelabuhan Pangkal Pinang, nanti naik biasa naik kapal ya, naik kapal, baru disambung lagi naik kapal itu kurang lebih 4 jam baru sampai ke Belitung. Dan satu-satunya pemain di situ ya? Artinya pelayaran penumpang itu hanya ada Express Bahari di rute-rute itu? Atau banyak lagi kompetitor lainnya? Kalau bicara kompetitor, ngepung nih banyak Banyak ya. Karena nggak cuma dari transportasi laut, tapi juga ada transportasi dengan jenis lainnya yang masuk ke rute yang sama. Tapi kalau mau yang cepat, nyaman dan luas,
ya Ekspres Bahari lah dipilih. Oh, iya. Heeh, luar biasa. Nah, kita juga mau lebih detail lagi, sejak kapan nih Ekspres Bahari sudah melayari rute-rute itu? Oke. Kalau yang terdekat ya kita ambil contoh yang di Palembang ya. Di Palembang ini kita mulai beroperasinya itu dari tahun 1990. Iya. Jadi kurang lebih udah 34 tahun kita melayari rute pelayaran ini ya. Mungkin kayak Ibu Yani bilang 20 tahun yang lalu udah pernah naik Bahari, ya emang benar. Karena udah 34 tahun kita di rute ini kan. Iya. Nah, kalau ngomongin juga soal struggle ya otomatis dari setiap tahun perkembangan ya ngikutin perkembangan kita. Jadi yang mungkin awalnya kita hanya sebatas kapal cepat muatan penumpang yang masih dalam mencari pangsa pasar, sampai akhirnya kita sekarang sudah di tahap mengembangkan pangsa pasar. Jadi nggak cuma di Palembang, kita nggak cuma di Palembang, Bangka, nggak Bangka Belitung, udah ada juga di Aceh Sabang, di daerah Pulau Jawa juga kita udah masuk ke Jawa Timur itu ada Gersik, Bawean, di daerah Jawa Tengah juga ada Jepara, Karimun Jawa, sampai rute kita itu ada di Nusa Tenggara Timur. Kita ada di Kupang rute ada juga. Dan ownernya yang di Palembang? Sama, Pak betul, ownernya Bapak Kurmin Halim. Halo Bapak Kurmin. Luar biasa. Luar biasa Pak Kurmin. Iya. Jadi udah dari Sabang sampai ke Nusa Tenggara Timur, daerah Kupang Rote. Oh, luar biasa. Berapa tuh armadanya? Armada kurang lebih kita 15 ada kali ya. 15. Karena di satu daerah itu nggak hanya stay satu armada. Contoh di Aceh Sabang itu kita stay kan itu bisa sampai 4 armada. Di Jepara itu juga ada 2 armada, seperti itu. Jadi nggak satu rute pelayaran, nggak satu armada. Menyesuaikan dengan animo masyarakat untuk transportasi laut juga. Ya. Nah, kini masuk ke judulnya nih, bagaimana dunia pelayaran menghadapi gelombang di tahun 2025 ini. Ini kan baru masuk nih ya awal tahun ya. Terus kalau di tahun Cina ya, tahun Cinanya tahun ular kayu. Nah, kira-kira tantangannya apa gitu, terus prospek yang bagusnya, peluangnya apa, terus strategi yang dilakukan oleh manajemen dari Ekspres Bahari atau secara umum dunia pelayaran ya menghadapi tahun ular kayu ini. Silakan. Jadi untuk di tahun 2025 ini kalau menurut kami pribadi ya, untuk perkembangan transportasi laut ini akan tetap mengalami peningkatan walaupun dari kepung kanan kiri sama transportasi lainnya. Karena apa? Transportasi laut ini masih menjadi pilihan masyarakat itu dari berbagai golongan. Terutama mungkin kita ya ada di middle nih kapal cepat. Kita dari segi muatan banyak, tapi waktu tempuhnya juga cepat. Jadi kalau kita simpulkan di tahun 2025 ini perkembangan transportasi laut itu masih cukup menjadi diminati ya, masih dalam minat yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Otomatis dengan minat yang tinggi ini kita akan menghadapi, diprediksi akan menghadapi peningkatan lagi penumpang yang akan berkunjung di berbagai daerah dengan transportasi laut. Cuman perkembangan ini juga akan sejalan apabila kita kan nggak hanya penyeberangan di daerah tertentu, tapi juga daerah wisata. Seperti Karimun Jawa, Aceh itu daerah wisatanya luar biasa. Jadi Bu Yani harus cobain. Nanti naik Bahari ke sana, di sana itu wisatawan kita udah mancanegara. Iya, Karimun Jawa itu luar biasa sekali keindahan lautnya. Begitu juga dengan daerah Sabang. Nah itu yang diincar oleh masyarakat juga wisatawan mancanegara. Kita udah mancanegara mainnya nih, udah bule-bule kita nih mainnya. Jadi tidak aja penumpang reguler, penumpang yang untuk kebutuhan bisnis atau untuk pulang mudik, sekarang juga untuk wisata. Iya, betul. Seperti Belitung kan tempat wisatanya bagus-bagus juga ya. Jadi ada beberapa daerah tertentu yang perairan kita lewatin ini tujuannya itu wisata destinasi. Nah, seiring berkembangnya wisata di satu daerah juga, itu juga akan bersinergi dan sejalan dengan penumpang kita nantinya. Karena wisata yang berkembang di satu daerah, minat masyarakat ataupun wisata dari luar daerah, luar kota, bahkan luar negeri, itu terdorong nih masuk ke daerah wisata sehingga
untuk transportasi laut dan juga daerah wisatanya sama-sama akan maju. Oh, itu termasuk tren ya? Termasuk tren pelayaran sekarang ini? Maksudnya Bisa dari penumpangnya? dikatakan seperti itu ya, karena memang orang naik kapal laut cuman mungkin mindsetnya itu mudik, bawa barang banyak, berangkat, oh naik pilihnya kapal. Gitu. Tapi sekarang udah nggak, masih ada, tapi bukan satu-satunya prioritas lagi. Itu nih yang naik kapal nih penumpangnya, karena memang sekarang itu wisatawan itu sudah sangat luar biasa minatnya itu terhadap daerah-daerah wisata kita yang ada di Indonesia, yang mungkin belum banyak tereksplor. Ibu Yani mungkin sudah tahu daerah Karimun Jawa. Tahu, tapi belum pernah ke sana. Nah, yang kayak gini kan, jadi ada beberapa daerah yang mungkin kita nganggapnya itu daerahnya tidak terlalu besar, tapi punya tempat daerah wisata yang bagus. Nah, makanya naik bahari nanti ke sana ya. Kalau diundang kita mau. Oke, boleh mau main-main ya. Oke. Nah, itu tadi trennya dunia pelayaran tidak hanya untuk penumpang umum yang mudik, tapi sudah meluas, melebar ya ke wisata ya, terutama yang sekarang lagi dimaksimalkan mungkin oleh Ekspres Bahari ya. Nah, adakah inovasi yang dilakukan oleh dunia pelayaran untuk mengantisipasi semua perkembangan ini gitu? Oke. Mengenai inovasi, selain kita juga memperbaharui armada-armada kita ya. Jadi armada kita itu tingkatannya itu bertingkat. Jadi dulu yang hanya kapasitasnya sekitar 200, udah berupgrade menjadi 300 dan sekarang itu udah jadi yang ke 400. Jadi ada dari kecil, kapasitas penumpangnya iya, sampai ke 400 kapasitas yang sekarang kita besar. Nah, jadi ini upaya kami untuk meningkatkan pelayanan tadi juga. Dan kami juga membaca adanya minat penumpang yang lebih besar terhadap kapal penumpang transportasi kapal cepat, sehingga kita upgrade lah dari yang kapasitas 200 naik ke 300 hingga sekarang itu ke 400. Nah, ini langkah internal menyiapkan armada sebaik mungkin agar masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya. Di samping itu kita melihat tren yang sekarang ini sedang ramai ya diperbincangkan, mungkin bukan hanya di kalangan pelayaran ya. Mungkin sering kita dengar itu transisi dari manual konvensional ke digitalisasi. Saya pikir ini bukan hanya ada di dunia pelayaran, tapi di dunia pelayaran sedang mendorong juga semua yang bersifat offline menjadi online. Kebetulan dari Ekspres Bahari sendiri sudah membaca bahwa ini akan terjadi. Jadi kami dalam menyikapi hal ini, satu-satunya cara dengan masuk ke dalam tren. Dorong nih tren itu masuk nih. Jadi kita ke dalam sana. Dan kebetulan ini bukan baru terjadi. Karena kami sudah mulai membaca ini dari tahun 2020. Oh ya, udah 4 tahun yang lalu. Betul. Mau 4 10 tahun yang lalu, Ekspres Bahari itu udah meluncurkan aplikasi online. Oh ya. Namanya aplikasi Ekspres Bahari Mobile. Oh ya, bisa pesen tiket mobile. Betul sekali. Jadi yang mungkin dulu seiring perkembangan zaman ya, kita dulu mungkin mau beli tiket harus datang dulu nih ke kantornya, seperti itu kan. Terus harus per waktu, takut kehabisan. Gak bisa besok nih, harus sekarang kita ke kantornya. Jadi 2 kali kerja kan. Jadi kita datang hari ini, beli tiket di kantor. Besok datang lagi. Besok datang lagi nih ke pelabuhan, mau berangkat. 1, waktu kebuang. 2, tenaga. 3, ya uang juga biaya. Seperti itu. Dan yang kita baca kemudahan-kemudahan yang penumpang maunya kemudahan apa yang kita baca. Jadi kita meluncurkan aplikasi itu saat Indonesia sedang berkabung ya, COVID ya. Kita membaca situasi penumpang menginginkan sesuatu tanpa harus berinteraksi. Ini yang kita waktu baca. itu ada jaga jarak ya. Betul, itu kan memang transportasi boleh berangkat dengan kapasitas tertentu, cuma 50% pembatasan. Dan penumpang juga kan butuh berangkat, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak interaksi nih, gitu. Kita luncurkanlah aplikasi itu, membaca kebutuhan penumpang. Di tahun 2020 terbitlah Ekspres Bahari Mobile. Jadi mulai sekarang penumpang yang mau membeli tiket nggak perlu lagi ke loket dulu, atau mungkin spare waktu yang lebih lama lagi ke kantor untuk beli tiket, karena cuma dari handphone doang
di mana aja ya, mau waktunya kapan aja, malam jam 12 malam baru ingat mau berangkat, pesan bisa. Terus misalkan Ibu Yani lagi di daerah tertentu, misalkan nggak sempat ke Palembang, masih di daerah misalkan di Batu Raja atau apa, nggak masalah ya selama punya aplikasinya. Jadi bisa di-download juga aplikasi kita Express Bahari Mobile, itu ada di Play Store, juga ada di App Store. Oh iya, mungkin kerjasama juga dengan ini ya, apa, kita kan suka pesan misalnya dari Traveloka misalnya, mungkin bisa pesan lewat situ juga? Kebetulan kita berdiri sendiri. Kita berdiri sendiri dengan aplikasi yang kita punya. Sekarang itu user aplikasi kita itu udah 160.000 user penggunanya ya. Dan mereka berulang pesan tiketnya? Berulang, iya. Karena kebutuhan tadi, adanya kebutuhan yang mereka rasa dengan adanya aplikasi, ada kemudahan. Jadi yang sekarang biasa pesan di pelabuhan itu antriannya panjang, kalau zaman dulu ya. Sekarang itu enggak lagi. Di samping kita menerapkan aplikasi, kita juga beriringan dengan penerapan check-in online. Oh ya. Kita udah bisa check-in online. Di apa? Aplikasi yang sama? Aplikasi yang sama, betul. Jadi kalau misalkan udah beli tiket, udah dapat nih invoice-nya, nanti ya dapat pilih kursi sendiri juga bisa. Jadi tinggal cekrek pilih kursi, H-1 berangkat, check-in deh, dapat barcode-nya. Nggak perlu ngantri-ngantri lagi. Jadi datang ke pelabuhan langsung tunjukin bukti check-in. Betul, langsung aja masuk ke pintu boarding, nggak lagi ke loket, langsung ke pintu boarding. Kita kalau di Palembang ada auto gate juga ya, auto gate, kasih ke petugas, kasih lihat, tap di layar, masuk. Jadi misalkan kita berangkat jam 7:30, orang yang biasa datang jam 6 kadang di pelabuhan takut nggak dapet tiket, sekarang mereka udah mulai, aduh perginya jam 7 aja deh, berangkatnya juga 7:30. Nah, karena mereka udah aman, tiket udah ada nih, kayak gitu kan. Jadi paling juga naik ke pengecekan sebentar, KTP, tiketnya ada, masuk. Gitu. Luar biasa ya. Jadi lebih mudah, penumpang lebih mudah untuk mendapatkan layanan dan menumpang Express Bahari ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kita mau Lebaran kan, bulan Februari akhir udah tarawih ya. Jadi awal Maret itu udah Ramadan, akhir Maret Idul Fitri. Nah, pastinya udah dipersiapkan nih jauh-jauh hari biasanya untuk mengantisipasi mungkin lonjakan penumpang ya. Mungkin lonjakan penumpang ketika masuk masa libur dan kemudian mudik. Nah, apa saja persiapan dari Express Bahari mungkin untuk ngadepin masa mudik nanti? Iya. Kalau persiapan secara general, yang pertama itu kita harus memastikan kondisi kapal kita itu dalam kondisi yang prima ya. Karena itu sebelum adanya arus lonjakan mudik ataupun balik, kita biasanya melakukan perawatan tahunan atau namanya itu docking. Oh ya. Jadi setiap kapal itu dilakukan perawatan secara besar-besaran, baik itu dari ruangan, mesin kapal, bodi kapal, semuanya kita masuk salon dulu istilahnya. Oh ya. Masuk salon, tapi salonnya nggak cuma salon kecantikan, karena di dalamnya ini semua dulu dicek semua mesin-mesinnya. Jadi setelah itu baru kita pastikan kalau dalam kondisi prima, dibalikin lagi nih ke daerah masing-masing, kapalnya siap, dari segi kapal udah ready, karyawan kita juga, karena pada saat musim lebaran karyawan juga nggak boleh cuti, hal-hal yang seperti itu terlihat simpel, tapi kalau nggak ready juga karyawannya nggak ada, ya siapa yang mau jalanin kapalnya kan gitu. Di samping itu kita juga tetap prepare aplikasi kita, karena lonjakan penggunaan aplikasi pada saat arus season tertentu ya, peak season, waktu-waktu libur, itu pasti akan meningkat. Karena itu kita biasanya maintenance aplikasi juga, karena pada saat lebaran itu 70-80% orang lebih memilih membeli tiket dari aplikasi. Oh iya. Boleh nggak dikasih infonya, misalnya tahun lalu berapa nih yang biasanya lonjakan penumpang itu, misalnya dari awalnya berapa ribu mungkin per hari, kemudian ketika tahun lalu misalnya melonjak menjadi 100% atau 200%. Nah, bisa Mbak Lia cerita tentang itu? Oke. Jadi pada saat musim mudik lebaran, antusias penumpang untuk transportasi kapal laut cukup tinggi ya. Satu, di samping waktu tempuh yang cepat, juga kita karena kapal penumpang itu bisa bawa barang juga lumayan banyak. Jadi kan
aktivitas mereka juga untuk balik untuk menggunakan transportasi kita itu cukup tinggi. Nah, mengenai peningkatan kita ambil contoh di Palembang saja ya. Di Palembang itu kita kalau jadwal regulernya itu hanya 1 minggu 3 kali. Tapi pada saat Lebaran kita bisa beroperasi setiap hari melihat lonjakan penumpang yang terjadi. Jadi biasanya kalau yang kita baca selama ini lonjakan penumpang itu terjadi dari H-14 sampai H+15. Juga cuti bersama juga mempengaruhi. Berarti 1 bulan, Mak? Itu estimasi kita seperti itu karena cuti bersama adanya tanggal-tanggal cuti bersama, terus kadang juga anak sekolah yang liburnya kadang lebih dulu. Jadi untuk mengurai kepadatan penumpang biasa kita operasikan itu setiap hari menjelang tanggal-tanggal yang riskan arusnya tinggi. Nah, untuk tahun ini mungkin ada sedikit kabar baik dari Palembang sendiri akan ada armada tambahan. Oh iya. Kalau yang selama ini beroperasi itu kan kapal ekspres Bahari 3B ya. Dengan kapasitasnya itu 237 penumpang. Iya. Ini akan diperbantukan yaitu kapal ekspres Bahari 3C dengan muatan 250. Nah, nanti kalau misalkan kapal itu datang ke sini, mungkin seharian kita bisa tampung cuma 237 penumpang. Ini hampir 500 nih kalau mau berangkat di hari yang dengan sama. Dengan 2 armada itu? Iya, dengan 2 armada 500 bisa. Dan kalau biasanya hari-hari biasa penumpangnya hanya sekitar 80 sampai 150 per hari. Pada saat adanya arus lonjakannya juga semakin tinggi. Itu 150 sampai kadang menyentuh angka kapasitas maksimum kita di 230. Iya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Dengan tambahan armada itu ya, berarti dua-duanya full gitu? Iya, bisa. Jadi masyarakat ini juga kan ada yang mungkin setelah kita urai waktunya, kita perpanjang waktunya jadi tiap hari. Kadang kebutuhannya juga malah H-2, H-3 yang baru padat. Karena itu kita sempat 2 tahun yang lalu juga kita datangkan kapal kita untuk diperbantukan yaitu kapal ekspres Bahari 8E dulu ya, kapasitasnya 400. Jadi pada saat kita perbantukan kapal lain ya penuh juga. Nah, inilah yang akan terjadi mungkin di tahun ini akan kita coba perbantukan kembali di rute Palembang Mentok. Itu kapal ekspres Bahari 3C dengan muatan 250 untuk mendampingi kapal kita ekspres Bahari 3B. Jadi 1 hari kita bisa tampung 500 penumpang. Jadi ayo yang mau mudik tahun ini monggo naik ekspres Bahari aja. Iya. Ini kita tadi kan bicara tentang inovasi, kemudian persiapan dari ekspres Bahari. Nah, sekarang informasi yang saya baca ya, gelombang lagi tinggi. Iya. Nah, gimana mengantisipasi itu? Oke. Kalau masalah cuaca ya, cuaca itu kan kondisi alam yang nggak bisa diprediksi. Jadi kalau dari ekspres Bahari sendiri itu kita berpatokan dengan maklumat informasi lah yang dari KSOP setempat. Jadi pada saat Sabandar di daerah tertentu sudah menyatakan wah kayaknya ini dengan kondisi cuaca yang seperti ini kapalnya nggak bisa jalan. Kita akan ikut aturan karena balik lagi kapal kita kan kapal penumpang ya, keselamatan penumpang nomor 1. Jadi setelah diterbitkan surat bahwa memang tidak bisa berlayar, kami akan ikut aturan bahwa kapal kami tidak akan melakukan pelayaran dalam situasi yang tidak memungkinkan. Seperti itu. Pernah itu sampai ditunda keberangkatan? Pernah, tapi kalau misalkan ini biasanya kebanyakan itu di daerah-daerah yang memang kita ngelewati laut ya. Kalau Palembang kan masih sungai ya, sungai 3/4 perjalanan, seperempatnya lagi baru masuk laut di daerah Bangka. Nah kalau di daerah-daerah Jawa itu kan hampir laut ya, jadi ada situasi kita mengalami memang kita nggak bisa beroperasi sama sekali. Dan terpaksa harus menunda pelayaran kita sampai memang situasi kondisi cuaca aman untuk melakukan pelayaran. Iya, kayaknya udah ready banget nih ya. Harga tiketnya berapa nih? Harga tiket beragam ya, karena memang kita banyak kelasnya. Jadi untuk tarif tiket itu kalau di Palembang sendiri kita dari mulai 200 ribuan itu udah bisa naik kapal Bahari. Makanya kalau mau beli tiket itu saya saranin lagi dari aplikasi karena emang di sana terdapat banyak promo. Diskon. Iya, ada diskon-diskonnya. Jadi kalau misalkan udah sering pakai aplikasi nanti dapat poinnya bisa ditukar sama tiket gratis. Hal-hal yang seperti ini. Terus juga kalau misal kita kan sering juga
aktif di sosial media ya. Jadi kalau misalkan ada kayak penumpang-penumpang yang sering lihat di sosmed kita tuh sering ngadain giveaway tiket. Oh iya. Iya, dan tiketnya itu giveaway-nya itu waktunya tuh panjang, bisa sampai 1 tahun kita kasih ini spare waktu penggunaan. Jadi pada saat menang giveaway mau mudik bisa dipakai tiketnya. Itu ada kelas-kelasnya nggak di? Ada, kita ada kelasnya. Jadi kita ada kelas eksekutif, juga ada sama harganya mungkin. boleh. Kalau yang Palembang itu kita ada 3 kelas ya, dari kelas bisnis, kelas eksekutif, dan kelas VIP. Untuk harga tiket sendiri itu kelas bisnis bisa dibeli dari harga 230.000. Terus kelas untuk tujuan Bangka ya? Iya, untuk Bangka ini ya. Kalau daerah-daerah tertentu nanti bisa langsung dicek di website kita expressbahari.id. Dan untuk sambung tadi ya di kelas eksekutifnya 250-an dan kelas VIP-nya sekitar 300.000-an. Fasilitasnya istimewanya apa tuh misalnya yang membedakan? Karena ada kelas, ada perbedaan juga berarti. Jadi untuk kelas VIP itu kita roomnya lebih private karena satu ruangan itu hanya sekitar 30 orang aja. Full AC sama, terus juga kita kursinya bisa di reclining jadi lebih nyaman, dan ada tambahan fasilitas snack juga. Kalau yang di eksekutif sebenarnya roomnya sama-sama ada AC ya, cuman bedanya kalau di eksekutif ruangannya itu lebih banyak, penumpangnya lebih banyak. Tapi walaupun kursinya nggak reclining tapi sama-sama nyaman ya, karena dia sifatnya kayak sofa juga sama. Kalau yang kelas bisnis mungkin ada beberapa penumpang yang kadang kita nggak kuat AC. Nah, kita juga ada ruangan yang menyediakan di kipas anginin aja nih, di angin-angin. Ada beberapa orang kan yang ngomong, Mbak nggak kuat AC, ada nggak kelasnya yang kelas biasa aja. Nah, kita juga bantu menyediakan itu tergantung kebutuhan penumpang. Jadi bisa dipilih mau kelas yang mana sesuai keinginan dari penumpangnya. Nah, dalam mengoperasikan pelayan dari Express Bahari pastinya ada kerjasama ya dengan stakeholder atau pihak lain atau pemerintah. Sejauh ini gimana tuh kerjasama yang dilakukan oleh Express Bahari? Oke, kalau dari stakeholder sendiri seperti halnya aplikasi ya, kita kan nggak bisa jalan sendiri. Kita juga ada kerjasama dengan bank-bank tertentu untuk proses pembayarannya, seperti itu. Yang pakai Express Bahari Mobile mungkin bisa lihat bahwa pembayaran kita itu udah menjangkau semuanya ya, mungkin semua lini. Karena kita nggak hanya dari bank aja, dari e-wallet, Shopee. Sekarang ini kan yang udah tenar tuh kayak Shopee, GoPay, orang kan mau praktis ya. Mungkin nggak punya aplikasi untuk yang bank-bank punya, karena memang kebutuhan mereka untuk penggunaan aplikasi itu tidak terlalu jauh. Jadi mereka lebih pakainya yang emang bisa dipergunakan untuk hal lain. Contoh, GoPay, Shopee. Nah itu kita ada semua OVO, ada semua pembayarannya. Kita kerja sama semua lini untuk pembayaran kita dari aplikasi. Dan pada saat offline juga kita ada kerjasama dengan bank juga untuk pembayaran QRIS. Nah, untuk kerjasama lain kalau untuk pemerintah, karena kita memang pelabuhan kita juga bukan pelabuhan sendiri ya, jadi kita juga dibantu oleh instansi-instansi terkait pada saat pelayaran kapal, pada saat lagi momen-momen lebaran atau momen-momen tertentu biasanya dibantu dengan pembukaan posko-posko, sehingga kita juga terbantu untuk ketertiban penumpangnya. Nah, di lain sisi juga seperti halnya Palembang Bangka, kita juga ada kerjasama dengan travel-travel. Jadi kalau misalkan penumpang tujuannya bukan hanya ke Bangka, tapi Mbak kita mau ke Bangka, tapi daerahnya sana dikit nih, karena mau ke pantai, ada nggak sih yang bisa bantu untuk antar ke sana? Kita ada kerjasamanya. Kita kenal juga di sopir-sopir di sana, jadi penumpang yang naik kapal kita akan kita arahkan untuk beli tiket travel di sana, dan mereka jadi terfasilitasi. Jadi nggak perlu sampai pusing-pusing lagi nih, mau kemana cari ini, nggak, jadi bisa kita bantu. Luar biasa ya, jadi sangat memudahkan penumpang yang menumpang di Express Bahari dengan tujuan masing-masing ya. Kayaknya udah nggak terasa nih, kita udah sampai di akhir podcast kita. Mbak Lia, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke penumpang atau ke stakeholder dari Express Bahari? Silakan Mbak. Iya. Kalau untuk penumpang dulu ya, kita sebagai operator sebelumnya pasti rasa terima kasih ya, karena emang penumpang kita itu bukan hanya penumpang yang baru pertama naik, tapi juga penumpang yang berulang. Tingginya tingkat kepercayaan penumpang untuk kapal kami tentunya menjadi dorongan sendiri untuk kami selalu berinovasi, terus memperbaharui armada-armada kami.
Jadi ucapan terima kasih bagi penumpang ya sebagai rasa bersyukur kita juga, kita akan selalu memberikan pelayanan terbaik baik dari segi armada maupun dari pelayanan dari stafnya sendiri. Dan untuk para stakeholder kami, lagi-lagi terima kasih juga karena dukungan dari stakeholder semua, baik itu dari pemerintahan ataupun stakeholder di luar pemerintahan, karena mereka juga kita masih bisa berdiri sampai saat ini adanya dukungan-dukungan penuh, baik itu perizinan perlayaran, atau mungkin dari kerjasama yang buat kita sehingga bisa terluncurlah semua hal yang kita planningkan, seperti pembaharuan dari konvensional menuju ke digitalisasi, dan juga ada pembaharuan yang kita didukung penuh dari fasilitas di pelabuhan, sehingga kami bisa menjalankan proses aplikasi kami dengan baik dan juga check-in online terrealisasi. Dan satu lagi, mungkin banyak teman-teman semua yang belum mengenal secara sempurna Ekspres Bahari, selain bisa mendapatkan informasi dari website kami di ekspresbahari.id, Instagram kami juga di nama yang sama, dan kami juga baru mempunyai kanal TikTok kami di ekspresbahari.id. Teman-teman bisa bantu kami untuk mendownload aplikasi di Ekspres Bahari Mobile. Jadi mungkin belum punya rencana tapi ada planning, atau mungkin baru mau mensusun nih, mau disusun-susun dulu mau kemana, bisa dicek dulu, di-download dulu aplikasinya, tersedia di Play Store dan juga App Store. Dan lagi-lagi kami informasikan, Ekspres Bahari tidak hanya ada di Palembang, Bangka, silakan dicek di sosial media kami. Jika ada tujuan tertentu yang memang teman-teman, oh saya mau ke Karimun nih, oh ternyata ada Ekspres Bahari, ya ini bisa menjadi, jadi diundang di podcast ini menjadi suatu keberuntungan juga ya. Sekalian kita juga bisa mengeksplor lagi, menginformasikan kepada para pengguna jasa ataupun masyarakat bahwa Ekspres Bahari ini sebenarnya cukup meluas, tapi mungkin belum sampai di telinga teman-teman saja. Itu aja sih. Oke, sudah panjang lebar disampaikan oleh sekali ya. Iya, luar biasa informasinya. Jadi intinya dalam menghadapi tahun ular kayu ini optimis ya. Selalu optimis. Selalu optimis. Luar biasa. Jadi kita udah berakhir nih kayaknya podcast kita. Mudah-mudahan akan ada lagi podcast selanjutnya dengan informasi yang lebih baru lagi. Dan fresh dari Ekspres Bahari. Mbak Lia, terima kasih banyak udah datang ke kanal YouTube Tribun Sumsel untuk podcastnya. Mudah-mudahan cukup memberikan manfaat, pastinya memberikan manfaat bagi pemirsa Tribun Sumsel ya yang menonton podcast ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak ya. Terima kasih Bu Yani dan juga tim atas undangannya. Nanti kalau misalkan mau naik Ekspres Bahari ya, boleh di calling. Boleh, siap. Demikian pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.